kami berdoa Bapa saat ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seperti hati seorang murid yang duduk tenang, seperti hatinya Maria yang rindu untuk menerima yang terbaik yang daripada Engkau. Tenangkan, teduhkan jiwa kami Tuhan. Teduhkan kami Tuhan, dan kami mau menerima yang terbaik yang daripada Engkau. Bapa, urapi hamba-Mu secara khusus. Penuhi hatiku dengan isi hati-Mu ya Tuhan. Penuhi mulutku dengan perkataan-Mu yang hidup. Karena aku tahu sesuai dengan janji-Mu Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dengan sempurna. Dan Tuhan Yesus, Engkau berjanji bahwa setiap penyampaian firman Tuhan akan diteguhkan oleh tanda ajaib dan mujizat. Kami persilahkan Roh Kudus mau beracara, mau berkarya di tengah kami. Kuasai hati pikiranku ya Tuhan. Kuasai hati pikiran setiap anak-anak-Mu Tuhan yang bersama-sama kami. Tuhan, kuasai kami bahkan setiap orang yang melihat, mendengarkan melalui live streaming. Dimanapun juga berada, Roh Kudus Engkau menjamah setiap pribadi, baik saat ini ataupun di saat-saat yang akan datang. Roh Kudus Engkau menjamah setiap pribadi. Dan saat ini ya Bapa, di dalam otoritas nama Yesus, otoritas di dalam kuasa nama Yesus, nama di atas segala nama, saat ini setiap mental kubu-kubu pertahanan yang dibuat oleh keangkuhan manusia, aku rubuhkan, kami patahkan, kami runtuhkan di dalam nama Yesus. Dan setiap pikiran kami tawan, kami taklukkan di bawah ketaatan kepada Kristus. Roh Kudus, silakan Kau beracara baik di tengah-tengah kami Tuhan yang ada di gedung ini, yang ada di ruangan ini. Demikian juga Tuhan dalam setiap rumah yang sedang menyaksikan. Roh Kudus, silakan Kau bekerja, karena Kau punya kebebasan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu buat hidupku. Terima kasih untuk anugerah-Mu buat hidup setiap kami. Dan biarlah anugerah-Mu Tuhan boleh berkarya atas setiap hidup kami. Anugerah-Mu yang selalu baik boleh bertemu dengan setiap kebutuhan kami. Dan biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, dan Hamba berjanji seluruh kemuliaan hanya Engkau yang punya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan selamat berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih-Nya. Ya, nama saya itu cukup panjang, Ariela Hana Sinjaya, tapi saya seringkali dipanggilnya adalah Ibu Hana atau Miss Hana. Ya, ada yang boleh panggil Ariela, itu susah tapi boleh juga. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan saudaraku suatu kebenaran firman Tuhan yang kita semua perlu hidup di dalamnya. Ya. Nah, temanya adalah hati yang menyembah. Beberapa waktu yang lalu saya ada chatting dengan Ibu Elizabeth. Bu, ada apa yang Tuhan letakkan di hati itu kerinduan saya bagikan. Dan beliau berkata hati yang menyembah. Hati yang menyembah itu memang sangat luar biasa. Nah, sebentar kita akan belajar. Mungkin ada yang sudah mengerti, ya, yang sudah mengerti kita minta Tuhan meneguhkan, dan kita minta Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada setiap kita. Amin. Karena perkataan manusia terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Kadang kalau saya ada di Sulawesi, kalau bahasa saya yang aksennya Jawa, orang Makassar, orang Sulawesi kurang paham. Nah, kalau mereka ngomong bahasa Makassar, saya juga kurang paham.
Nah, kalau saya ngomong bahasa Indonesia, ada yang paham, ada yang nggak paham. Tapi kalau kita minta Roh Kudus, saudaraku ya, kayak di sini, kalau saya ngomong Jawa, mungkin ada yang ngertos, ada yang boten ngertos, ya, ada dan sebagainya. Karena kadang-kadang setiap kita itu punya kebiasaan dengan menggunakan kata yang berbeda. Tapi kalau kita minta Roh Kudus sendiri yang menjelaskan kepada kita, maka hati kita, pengertian kita akan benar-benar mengerti. Amin ya. Bukan cuma kepala kita yang mengerti, tetapi hati kita yang mengerti. Karena firman Tuhan itu harus kita hidupi. Seperti doa saya tadi itu tertulis dalam Alkitab. Firman Tuhan, ya, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, mulutnya Bapa, ya, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tidak hanya seperti kata kita seperti angin menguap, tetapi setiap perkataan itu ada kuasa dan itu bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dan setiap firman yang disampaikan itu akan diteguhkan oleh tanda ajaib dan mujizat. Amin. Nah, saya menunjukkan sedikit foto-foto pelayanan saya, karena kata orang kalau tidak kenal itu maka tidak sayang. Jadi supaya kenal dikit-dikit ya. Nah, ini adalah foto-foto saya ketika saya oleh anugerah Tuhan melayani di berbagai bangsa. Itu sudah dulu sekali, sejak 30 tahun yang lalu ketika saya masih muda. Sekarang belum tua, tapi sudah nggak terlalu muda lagi ya. Nah, ini anugerah Tuhan semuanya. Ya, lanjutkan. Ini kemudian sekitar 15 tahunan yang lalu Tuhan bawa saya kembali ke Indonesia dan saya mendirikan Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia yang sifatnya nasional. Ini pembinaan karakter. Saya terpanggil sebagai anak bangsa Indonesia. Saya harus ikut memuridkan generasi muda yang akan mewarisi Indonesia emas di waktu-waktu yang akan datang. Ya, ini anugerah Tuhan. Dan karena dampak positifnya yang sudah terjadi, tentunya saya tidak sendirian. Ya, banyak tim, banyak pendukung. Dan oleh anugerah Tuhan saya pernah dipanggil oleh King Andy. Nanti boleh ketik, tanya kepada cucunya, kepada anaknya, ya, yang di sini saya lihat ini Bapak Ibu senior tanya anak cucunya, nanti suruh klik YouTube-nya supaya dengar testimoni saya, kesaksian saya. Ya, lanjut. Nah, kemudian ini ada beberapa pelayanan juga anak-anak yang kepalanya besar penuh air, ya, ketika dioperasi jadi kempes seperti itu beberapa anak. Jadi ini anugerah Tuhan. Dan bahkan ketika waktu vaksinasi yang lalu juga terlibat aktif membantu pemerintah dan membantu masyarakat. Lanjut, ya. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Yang di atas itu adalah tahun 97 Januari. Sudah 28 tahun lalu. 27-an sekitar ya, 27 tahun lalu. Nah, yang di bawah itu adalah tahun 2002. Jadi jaraknya sekitar 25-26 tahun. Ya, saya lanjutkan dulu supaya saya cerita ya terus. Nah, ini juga yang kiri, yang masih itu toh, yang masih kuno-kuno itu foto jadul. Itu adalah tahun 96-97. Saya ada beberapa kali ke Siberia. Siberia itu letaknya di Rusia. Ya, daerah yang dingin sekali. Saya pernah ngalamin minus 35 derajat Celcius. Yang di sebelah kanan itu sudah agak warna-warni, sudah lebih modern. Itu tahun 2022. Nah, ini adalah suatu kesaksian hidupku yang luar biasa yang Tuhan izinkan saya mengalami. Dan saya yakin anugerah Tuhan itu berlaku untuk kita semua. Ya, jadi 25 tahun, 26 tahun yang lalu saya ke sana. Waktu itu baru beberapa tahun komunis tutup. Ya. Nah, pada waktu itu saya melayani di sana, saya mengajar di sebuah sekolah untuk guru-guru sekolah minggu kecil di sebuah rehabilitasi center. Hanya satu ruangan, lebih kecil mungkin dari ini, ya. Nah, kemudian di luarnya ada banyak mesin jahit karena rehabilitasi. Perempuan-perempuan yang keluar dari penjara di training menjahit dan sebagainya. Saya tidur di atas meja di antara mesin-mesin jahit dan punya murid yang tidak banyak. Waktu itu bahasa Inggris saya masih liter-liter, ya, masih liter-liter, tapi anugerah Tuhan karena apa yang Tuhan pernah sampaikan saya pegang,
Saya minta itu digenapi, Tuhan bawa saya menjadi berkat bagi bangsa lain. Nah itu temanku ya, yang pakai baju pink, itu kan baju pink yang di atas yang nah itu ya yang di sana. Yang kedua, itu pada waktu pertama kali saya di sana, beliau baru saja keluar dari penjara. Saya lupa karena apa. Ya pokoknya beliau keluar dari penjara, tinggal di gedung di mana saya tinggal, yang bersihkan gedung, tidak bisa bahasa Inggris sampai sekarang tidak bisa. Ya tapi bawa saya rajin melayani. Kemudian setelah beberapa tahun saya tidak pernah kembali lagi ke sana. Tuhan izinkan saya sekolah lagi, dapat beasiswa dan kembali ke Amerika. Nah tahun 2022 surprise. Tahu artinya surprise? Surprise itu tidak terduga. Tiba-tiba ada yang telepon saya, Bu, bisa nggak saya minta tolong? Saya tanya, apa itu? Tolong antarkan anakku ke Rusia. Wah, ya kan, anak saya dapat beasiswa, anak perempuan. Saya minta tolong. Setelah itu boleh jalan-jalan sukanya. Pokoknya antarkan sampai ke asramanya saja. Nah saya jawab, saya mau sekali. Tapi saya bukan mau jalan-jalan. Setelah saya antarkan, saya mau ke Siberia. Siberia itu juga di dalam Rusia ya. Tapi ini seperti provinsi lain yang jauh begitu tempat pembuangan ketika zaman komunis. Jadi kira-kira itu seperti pulau burunya Indonesia gitu ya. Nah jadi singkat cerita begitulah ceritanya saudaraku sekalian. Padahal saya berpikir saya mungkin tidak akan ke sana lagi. Saya pikir sudah nggak mudah lagi, dingin sekali, mahal sekali ke sana. Saya punya pelayanan besar di Indonesia yang perlu banyak dana. Jadi fokus saya sudah ke Indonesia. Saya nggak berpikir ke bangsa-bangsa lagi. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya harus lakukan dengan setia. Tapi surprise, namanya surprise. Kita perlu doa untuk surprise. Dan saya sejak muda berusaha saya berkata, Tuhan, please give me surprise. Saya nggak suka surprise yang mengejutkan, yang menyedihkan, yang menakutkan. Tapi saya suka surprise yang hadiah yang daripada Tuhan. Amin ya saudaraku. Nah kemudian saudaraku, waktu itu saya pikir nggak akan pernah ke sana. Dan dingin sekali. Saya pikir sudah nggak mudah kan, tapi seperti surprise tadi dan yang lebih surprise lagi saudaraku, temanku itu saudaraku gedungnya, kantornya luar biasa indah. Dia dengan suaminya melayani jadi gembala gereja yang terbesar di kota itu dan bahkan punya 70 cabang. Luar biasa. Ini contoh bagaimana Tuhan bisa mengubah nasib seseorang. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapapun kita dulu, itu tidak penting. Yang penting adalah kita memberikan hidup kita di tangannya Tuhan. Dan Tuhan bisa menjadikan kita, mengubah hidup kita, mengubah nasib kita menjadi seseorang yang surprise, yang kita pun gak menyangka. Amin saudaraku. Itu adalah anugerah Tuhan. Nah slide selanjutnya ya, nah ini hati yang menyembah. Nanti saya cerita ya sehubungan dengan hati yang menyembah. Karena kalau tadi lihat foto-fotoku, wih ini pengusaha besar ya, saya pengusaha kerajaan surga. Amin, punya rekening di surga. Rekeningnya di bumi saudaraku sekalian. Pokoknya kalau waktunya dibutuhkan pasti cair dari surga. Ya, itu adalah anugerah Tuhan. Nah ketika saya saudaraku dipanggil di KIK nanti cari ya namanya Ariela Hanasijaya KIK Metro TV. Dengar testimoni saya. Saya ditanya, ini ibu pelayanan sosial banyak sekali, ibu berasal dari keluarga yang kaya ya. Nah saya jawab, sebaliknya, mama saya, papa saya gak pernah lulus SD. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang dalam ruangan ini lebih pintar sekolahnya dari papa mama. Kami hidup ketika saya kecil susah orang tua saya. Saya pernah makan dengan garam, makan dengan parutan kelapa. Rumah kami goyang-goyang. Kakakku yang sekarang jadi hamba Tuhan, hari ini kakakku sedang di Korea dengan membawa banyak rombongan besar dari Indonesia. Tetapi ketika beliau kakakku ini masih SMA, main tendang-tendangan dengan temannya, kesenggol temboknya runtuh. Itulah rumah kami. Tapi dua-duanya jadi hamba Tuhan. Nah saudara itu ditempel oleh kayu, ditempel dengan kayu malet yang dari pelabuhan. Saya nggak malu, saya saksikan itu kehormatan bagi nama Tuhan dan hormat bagi almarhum ayah ibu saya. Karena ayah ibu saya
walaupun tidak mewariskan harta duniawi, tetapi mereka mewariskan warisan rohani. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya dengar kesaksian, saya kira-kira nanti sedikit siapa Bapak Ibu di sini dari sedikit chattingnya Ibu Elizabeth. Saya langsung ingat hidupnya mamaku, Bapak. Ketika saya kecil, saya sering lihat mamiku berlutut di tempat tidur, di sampingnya menangis, hati yang menyembah. Dan saya yang kecil gak tahu kenapa mama menangis. Saya ikut berlutut, ikut menangis. Tapi disitulah roh doa, roh penyembahan itu mengalir. Ibu-ibu, saya ingin katakan, ibu-ibu, ayah-ayah juga, baik yang di sini ataupun yang melihat lewat live streaming sekarang ini ataupun di waktu yang akan datang. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah menyangka apa atau bagaimana masa depan anak cucunya. Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Kecil, tadi saya katakan kan kondisinya pertama. Kecil saya sakit asma, napasnya kayak nafas ayam. Ini kan kecil kurus, ini sekarang berusaha kurus, sudah kurus masih belum kurus lagi. Aku kecil sampai dikasih segala macam untuk umum. Ya, nah karena mamaku ketika di rumah sakit dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dan kemudian ketika di rumah sakit di hari Natal ada perjamuan kudus, ya dikatakan kalau kau ambil roti dan anggur ini bersatu dengan tubuh dan darah Kristus akan sembuh. Mamaku yang sederhana percaya sembuh. Jadi ketika anaknya penyakitan, mama selalu gendong saya, bawa ke gereja minta didoakan. Perjamuan kudus walaupun pada waktu itu anak kecil gak boleh, ya bukan melanggar mamaku, tapi karena iman dengan anak sembuh rotinya separuh diberikan. Kalau saya terlalu sakit dan tidak bisa dibawa, saya masih bisa bayangkan mamaku pulang buka Alkitabnya, ada roti secuil di tengahnya diberikan kepada saya. Jadi orang-orang tua, saya ingin katakan, mungkin kau tidak sadar, tetapi anakmu melihat apa yang kau lakukan. Amin. Saya masih bisa membayangkan seperti yang barusan saya ceritakan. Ketika saya umur 5 tahun, saya duduk di depan di rumah yang sederhana, saya melihat Tuhan Yesus dan saya disembuhkan. Ketika saya ada di Siberia tahun 1997, suatu hari, ya berarti kan sudah berapa sekian tahun yang lalu kan, memang benar-benar masih muda. Jadi saya jalan, waktu itu saya tidak ada lift, tentunya dingin sekali. Saya tinggal salah satu kali di flat tingkat 5 di rumahnya temanku, penerjemahnya ada di fotonya juga. Nah waktu itu, menggos-menggos dingin. Tiba-tiba saya ingat, kalau ketika saya kecil saya tidak disembuhkan Tuhan dari asma, tidak mungkin saya bisa ke Siberia ini. Tahu saudaraku? Nah saudara, saya ingin katakan, Tuhan itu punya rencana yang indah buat setiap anak-anaknya, buat setiap umat ciptaannya. Tetapi iblis selalu berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan dengan segala macam cara. Iblis berusaha menghalangi saya dengan penyakit asma. Dan ini kalau secara ilmiah kedokteran memang ada keturunan, karena om saya, sepupu saya, ya asma. Tapi walaupun secara genetika atau secara keturunan itu ada bibit, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan putus asa. Mungkin ada yang bilang, aku juga keluarga sederhana, aku nggak punya sekolah tinggi, ya saya nggak punya apa-apa. Mungkin saya disingkirkan oleh keluargaku tidak mau saya datang karena saya miskin dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saya ingin katakan, Tuhan tidak pernah menolak saudara sekalian. Amin. Saat ini saya berdiri di hadapan saudara sebagai seorang dokter lulusan Amerika dari kampus yang sangat terkenal, lahir dari keluarga yang sederhana, dari seorang mama yang gak pernah lulus SD. Tulisannya seperti tulisan dokter Cakarayam, ya. Tetapi mamaku yang walaupun bacanya sederhana, mengajari anak-anaknya, diingat oleh cucu-cucunya juga, bahwa mama adalah seorang yang berdoa. Saya belum lama nulis di bukunya, belum terbit di salah satu bab, saya menulis dengan 50 penulis lainnya.
Saya tulis sekalipun mamaku tubuhnya sudah jadi debu mungkin dari tanah, mulutnya sudah tidak ada lagi untuk bergerak berdoa, tetapi doanya, penyembahnya tidak pernah mati. Amen. Hati yang menyembah Tuhan sangat penting. Kita lihat selanjutnya, ya saudaraku sekalian, hati yang menyembah Tuhan, ya penyembahan. Ini sedikit saudara, kita bukan belajar dari Google, kita belajar dari firman Tuhan. Ya, nanti yang punya anak cucu kalau lihat di Google, kalau kita ketik apa itu arti penyembahan di Google aja ada 1 juta berapa tuh? Pokoknya banyak sekali ya, 1 juta, pokoknya hampir 2 juta. Nah, di Perjanjian Baru pun itu kata menyembah itu banyak sekali. Ya, kita bukan belajar dari Google dan sebagainya, kita belajar dari firman Tuhan. Selanjutnya kita lihat hati yang menyembah Tuhan. Ya, siapa yang kita sembah? Dan mengapa kita menyembah Dia? Banyak orang ada yang mengerti menyembah. Bayangin apa itu menyembah kayak kayaknya sembah-sembah. Wih, ngapain saya nyembah-nyembah gitu kan? Nah, ini kita melihat sejenak secara sembah. Ya, kenapa kita menyembah Tuhan? Karena Tuhan adalah Sang Pencipta, pemberi kehidupan. Amin. Itu anak-anak kecil yang kami layani, kami suka ajak begini. Ayo anak-anak semua dari nafasnya, ya. Ada yang nafasnya ketinggalan, ada yang nafasnya tadi beli di kantin, atau beli di pasar, atau pinjam temannya. Tidak ada. Siapa yang memberi nafas adalah Tuhan. Dia pemilik kehidupan kita, Dia pencipta langit dan bumi. Saat ini saudaraku, di luar sana banyak pengajaran yang mengatakan bahwa kita menciptakan segala sesuatu dengan pikiran kita. Pikiran kita memang penting, tapi pikiran kita, diri kita bukan Tuhan Sang Pencipta. Amin. Tapi kita adalah anaknya Sang Pencipta. Ada banyak orang saat ini yang imannya kepada alam semesta, yang berpikir kalau aku berpikiran positif, maka seluruh alam semesta akan bergerak memberikan apa yang aku inginkan. Nah, saya sering berkata, aku adalah anaknya pencipta alam semesta. Jadi, iman itu bukan kepada alam semesta, tetapi kepada pencipta alam semesta. Karena kalau pencipta dan pengatur alam semesta berkata, ayo seluruh alam semesta bergerak, bantu ini anakku, bantu ini anakku, bantu ini anakku. Apakah ada yang bisa berkata tidak? Tentunya tidak. Itulah yang kita sembah. Amin, mengerti ya Bapak Ibu ya? Itu yang kita sembah pelan-pelan supaya kita paham ya. Itulah Dia pencipta yang kita sembah. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, boleh dicatat saja, nanti dibaca di rumah. Ya, di situ Tuhan berkata bahwa Dia berkata kita akan jadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kita ini manusia dijadikan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa kita. Lalu mungkin orang bertanya, berarti Tuhan punya mata dua, punya hidung, punya mulut? Well, iya bisa. Tapi tidak ada seorang pun mungkin yang bisa melihat Tuhan saat ini. Ada yang dapat penglihatan memang, tapi penuh kemuliaan. Ya, maksudnya kalau ada misalnya orang yang mengejek pun memangnya kok pernah ngerti? Ya, lihat nggak lihat, tapi kita tahu ya, maksudnya menurut sesuai gambar dan rupa Tuhan. Itu berarti kita punya sifat-sifatnya. Kita punya DNA itu benihnya, ya kan? Coba lihat saudara, ini kalau saudara ketemu kakakku yang pendeta yang di Korea, itu selalu orang bilang, ih mirip Pak Boas. Nah, saya selalu berkata, iya saya versi perempuannya, karena satu pabrik, padahal umurnya beda. Kenapa? Karena ada benihnya sama, betul tidak? Ya kan? Ada benihnya sama. Coba lihat anak cucunya, keponakannya. Mungkin hidungnya sama, mulutnya sama, kayak matanya sama, tersenyumnya sama, suaranya sama. Nah, kita ini diciptakan serupa dengan gambarnya Tuhan. Ya, nah Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Kalau kita sumbernya asalnya dari Dia, tentunya kita harus juga jadi orang-orang yang mau menyembah Dia. Amin. Ya, karena Dia adalah sumber segala sesuatu. Kemudian Dia juga adalah Bapa yang penuh kasih. Jadi kalau Tuhan menginginkan kita menyembah Dia bukan karena Dia kejam atau arogan atau sombong atau jaim, gila hormat, tidak. Tapi memang Dia adalah Tuhan yang luar biasa, Dia penuh kasih. Nah, karena Dia penuh kasih,
Ya, seperti juga dikatakan di dalam Yohanes 3:16. Kita belum lama rayakan Jumat Agung kematian Yesus dan kebangkitannya. Ya kan? Karena begitu besar Tuhan mengasihi seisi dunia ini, maka Dia berikan anaknya yang tunggal supaya mati, supaya saudara dan saya yang sebenarnya enggak layak tapi dilayakkan. Itu namanya anugerah, karena Dia mengasihi. Anugerah itu artinya walaupun kita tidak memenuhi syarat, kita tidak layak, tapi kita diberi. Amin. Ya. Jadi itulah anugerah Tuhan, karena Dia Bapa yang penuh kasih. Kalau saudara dikasih orang, disayang sama orang, jadi ini ibu bisa tenang mobilnya. Nah ini saya mau coba tahu ya, kita bayangkan ibu dengan suaminya. Kalau suaminya sayang sekali mengasihi ibu ini, ya kalau pasti bukan kalau ya, mengasihi, pasti ibu akan nurut apapun yang suaminya mau dia lakukan, betul? Nggak diminta pun pasti mau sendiri, betul tidak? Ya, itu seperti itu. Yang namanya menjaga, nanti kita lihat lagi yang namanya itu begitu. Ya, saudara-saudara sekalian, Bapak itu adalah Bapak yang penuh kasih. Kemudian yang selanjutnya, siapakah Dia? Kenapa Dia harus punya hati yang menyembah? Karena Dia adalah perancang kehidupan kita. Di dalam Mazmur 139, saudaraku, ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Dia itu, saudaraku, matanya Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Dan sebelum dalam kitabnya Tuhan semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Mazmur 139 ayat 6. Matanya Tuhan melihat selagi kita bakal anak. Ibu-ibu yang pernah mengandung, pernah melahirkan anak, ya, saya belum pernah menikah, belum pernah mengandung. Jadi cuma ngerti dengar dari cerita orang, ya. Nah, jadi yang sudah pernah malah lebih ngerti dari saya. Tapi saya kan dengar, saya tahu, ya, dengar. Jadi yang pernah mengandung pasti kan tahu rasa ketika anaknya bergerak-gerak, ya kan? Jadi tahu, padahal pertamanya mungkin beberapa bulan pertama, karena saya pernah mengantarkan temanku orang Asia yang sedang mengandung, dokter bilang dilihat dari layar itu ada 5 strip 1,1 cm yang kelip-kelip itu jantungnya. Wih, 1 cm, satu kuku saya begini. Kemudian lahir jadi seperti kita, besar, luar biasa. Ayah-ayah yang tidak pernah mengandung pasti kan tahu juga ketika istrimu perutnya bergerak-gerak, ada kehidupan di dalam. Sebelum anakmu lahir, sebelum kita sendiri lahir, Tuhan sudah lihat, sudah ditulis, sudah dijadwal. Hari ini saya ada di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sudah dijadwal semuanya dalam hidup kita, sudah diatur oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ya, katakan kepada sebelahmu, Tuhan itu luar biasa. Tuhan melihat ketika kau bakal anak. Ayo katakan, Tuhan melihat ketika kau bakal anak. Di dalam bukunya Tuhan sudah ditulis rancangan-rancangan rencana untuk hidupnya. Amin. Amin. Nah, terus ada yang ngomong, tapi kenapa hidupku susah terus? Nanti kita belajar. Karena saya yakin, seperti katanya Yesus, aku datang supaya kau memiliki hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Sekalipun ada kalanya kita diizinkan menghadapi penganiayaan, menghadapi masalah, pergumulan dan sebagainya, tetapi tetap Tuhan yang penuh kasih tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Nah, jadi adalah Bapa yang penuh kasih adalah perancang kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, yang merancang kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya apa itu tertulisnya di situ? Dia adalah juga raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Tentunya di dunia ini ada presiden, ada raja, ada pemimpin-pemimpin yang oleh penentuan Tuhan menjadi pemimpin atas bangsanya masing-masing. Tetapi di atas segalanya, saudaraku sekalian, bukan saya melecehkan atau menghina pemimpin, tetapi pemimpin manapun juga,
ketika kematian akan menyebut, apakah mereka bisa berkata, tidak, tunggu dulu, jabatanmu belum selesai? Tidak bisa. Tuhan pemilik kehidupan yang menentukan segala sesuatu. Dia adalah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itulah kita harus menyembah Dia dengan rela. Betul? Bukan karena ketakutan, bukan karena terpaksa, tapi karena Dia memang dahsyat, Dia memang hebat, Dia memang layak saya sembah. Haleluya. Amin ya. Nah, kemudian Dia juga menebus dan mempelai pria gereja Tuhan. Menebus. Kita sudah tahu ya, kematian Yesus di kayu salib menebus kita semua. Ditebus, namanya ditebus atau ditebus ya. Mungkin pernah dengar pegadaian, banyak pegadaian, orang tidak punya uang ya, mobilnya, BKP-nya, motornya digadaikan untuk dapat uang. Kalau nggak punya uang lagi nggak bisa tebus. Nah, karena dosa, karena kejatuhan manusia, itu menebus secara gampangnya sudah tergadaikan karena dosa. Siapa yang menebus kita? Yaitu Yesus, dengan darahnya yang dicurahkan untuk kita, sehingga kita enggak lagi tergadaikan, tapi jadi orang yang merdeka, jadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh sebab itu kita tahu ya, siapa yang kita sembah. Itu adalah sosok pribadi yang begitu hebatnya. Nah, selanjutnya sekarang secara singkat, saya yakin saudara sudah tahu, tapi kita mau sedikit mengingat, merenungkan, belajar dasarnya dari menyembah. Dasar dan caranya bukan karena ritual atau tradisi. Ya, ritual itu harus begini, urutannya begini ya. Ya, saudara mau diajak angkat tangan ya enggak apa-apa, ya angkat tangan. Diajak berlutut ya ayo berlutut. Ada yang menyembah sampai tiara, ya enggak apa-apa. Tapi saudara-saudara sekalian, kita perlu tahu yang punya hati menyembah itu bukan karena tradisi, bukan karena ritual, ya. Jadi bukan tergantung pada posisi tubuh kita, tapi yang penting adalah hatinya. Tapi ibu pemain puji-pujian luar biasa memuji Tuhan. Nah, saya cenderung juga kadang-kadang saya duduk ya menyembah Tuhan. Tapi ada saat tertentu yang hati saya mengatakan saya harus berdiri dan mengangkat tangan. Dorongan dari hati, bukan karena saya ikut diajak oleh yang ingin untuk angkat tangan. Karena yang namanya punya hati menyembah bukan dilakukan, bukan berdasarkan postur atau kondisi tubuh kita. Mengerti? Kalau kita yang akrab dengan Tuhan pun ketika kita tidur buka mata, Tuhan terima kasih aku masih hidup. Itu kita juga bukan aja, saudara. Ya kan? Memang dulu ketika saya muda dibilang harus gosok gigi dulu, mandi dulu, betul juga. Karena hormati Tuhan, ya tidak salah. Tapi kalau kita bangun walaupun belum gosok gigi, kita kata Tuhan terima kasih. Sementara belum tidur terus menyembah Tuhan sampai tertidur. Itu bagus daripada belum tidur kemudian ngelamun kemana-mana. Ya, hati yang menyembah. Terus terang saya mengatakan harus terus-menerus 24 jam. Hatinya menyembah Dia. Walaupun kita sedang duduk, sedang tidur, sedang belanja, sedang bekerja, sedang menyapu, sedang apapun juga. Ada satu lagu mungkin suka dinyanyikan tuh, tiada mustahil bagi Dia, kan? Itu lagu yang menciptakan adalah istri Direktur Christ for the Nation. Saya sekolahnya salah satunya dari Christ for the Nation di Amerika. Tapi ini adalah dari suami istri yang kemudian pergi ke Jerman membuka cabang Christ for the Nation di sebuah gedung bekasnya Nazi Hitler. Dan pada waktu dulu itu susah sekali rasanya, maksudnya berjuang melayani Tuhan. Nah, si istri ini sambil dia vacuum itu bersihkan karpet, nyapu lah ya pakai mesin. Kemudian Tuhan kok sulit ya, keluar nyanyian. Tiada, rasanya nothing is difficult. Tidak ada yang sulit, keluarlah nyanyian itu. Ada lagi nyanyian lagi yang berkata, I love you Lord and I lift my voice. Nah, aku cinta itu siapa yang menciptakan? Seorang ibu lagi cuci piring, menyanyi, menyembah Tuhan. Jadi hati yang menyembah itu yang penting adalah hatinya, bukan bagaimana keadaan tubuh posisi kita. Ya, juga yang kedua tidak tergantung pada lokasi. Ya, ada orang berpikir kalau saya sumpah di rumah saya harus ke gereja. Ya, gereja mungkin sepi nggak apa-apa,
kalau memang perlu sepi. Tapi ya Bu, walaupun tempatnya sepi, kalau pikirannya ramai di sini, ya nggak bisa berdoa, nggak bisa menyembah. Jadi yang namanya menyembah Tuhan tidak tergantung pada lokasi. Karena Yesus pun pernah berkata akan tiba waktunya bahwa akan muncul penyembah-penyembah yang akan menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Kita ini manusia roh. Kita lihat bajunya kuning, bunga-bunga hijau, biru, merah, biru, ya, ini tenun. Tapi kalau kita lihat ada yang hidungnya mancung, hidungnya pesek. Tapi kalau tanpa kita lihat, kita ini manusia roh yang saling sebenarnya walaupun kita ngerti nggak ngerti, kita tuh ngerti sebenarnya. Jadi kayak contoh soal saudara ketemu orang, walaupun dia tersenyum manis sekali, tapi padahal hatinya, aku nggak suka ketemu dia. Nggak ngerti kan kita kan? Tapi pasti perasaan merasa nggak enak. Tapi ketika kau diterima, cinta itu menyembuhkan. Betul? Cinta itu menyembuhkan. Sungguh, itulah kita manusia. Oleh sebab itu pernah ada nyanyian kuno yang berkata, kita berkumpul untuk memuji Dia, kita berkumpul saling menyembuhkan. Nah, saling menyembuhkan. Gimana caranya saling menyembuhkan? Saya bukan hamba Tuhan yang punya karunia menyembuhkan. Sebenarnya ketika kita datang di rumah Tuhan, atau kita bertemu saudara kita di mana juga, kalau kita punya hati yang menyembah, hati yang penuh kasih, kehadiran kita itu bisa menyembuhkan saudara kita. Amin. Cinta itu kuat, saudara. Amin. Cinta itu sangat kuat. Saudara, salah satu kesaksianku kenapa saya sampai dipanggil di GND. Di Makassar ada sebuah rusunawa kotor, kumuh, kotor. Saya 2 tahun keluar masuk dengan tim ngajar anak-anak kecil. Kalau hari Kamis malam saya naik mobilku sendiri, saya buka jendelaku, saya bagi brosur yang kami print sendiri, kertas biasa putih. Orang menyerbu dari mana-mana rebutan, nggak tahu berhenti kira apa, sampai takut di awalnya. Langsung saya naikkan jendela saya. 2 tahun saudara. Suatu hari pas ada acara begitu, saya bilang ayo undang anak-anak. Terus katanya 500 anak akan datang. Tapi yang datang nggak sampai 500. Saya tanya kenapa nggak sampai 500? Ada beberapa lorong-lorong yang beberapa gang kalau aku sampai. Kemudian saya dengar cerita ada ketua geng yang anak-anak. Ketika melihat geng yang lain sudah duduk di situ, mereka nggak jadi datang. Itulah kondisinya. Setelah 2 tahun saudaraku tidak terjadi apa-apa. Ya, tapi suatu hari Tuhan berikan ide, ya, berikan inspirasi. Ayo saya bekerja bakti dengan hadiah beras 70 karung. Waktu itu mau kemerdekaan yang ke-70 tahun. Saya umumkan tidak ada yang bergerak. Kemudian ketua RT berkata, Bu, bagaimana kalau warga saja yang kerja bakti? Berasnya kasih kami. Terserah kalau bersih. Pagi bersih sore tidak. Kan? Kotor ada. Mikir bagaimana? Sudah saya kerahkan berbagai macam organisasi untuk datang. Kemudian saya datang ke PU, ya, minta bantuan truk, minta bantuan skop dan lainnya oleh surat. Saya kaget ketika saya melihat disambut di aula. Rupanya pada waktu itu kisahnya adalah mereka sudah mau suruh keluar nih rumah orang penghuninya karena katanya nggak bayar listrik, kemudian nggak bersih, nggak peduli. Jadi sudah bersatu ini. Ya, TNI Polri bersatu dengan pemerintah karena timku juga sering bilang katanya tiap sore itu TNI Polri itu juga bergerilya, wartawan juga datang ngapain kau gitu, saya sebagainya. Ya, nah sehingga cerita kami kerja bakti saudara, kerja bakti. Nah ketika kerja bakti, kemudian hanya 2 orang yang datang hari Sabtu. Teman-teman kita kerja bakti. Tapi minggunya saya di SMS, belum ada WA waktu itu. WA-nya mungkin masih ada sedikit, pokoknya saya di SMS. Bilang, Bu, rusunawa rame. Orang ngecat, orang bawa tanaman. Saya pulang gereja, saya kepengen lihat. Semangat orang saudaraku, setiap hari saya datang hanya mutar. Hanya buka pintu jendela dan berkata, halo, hebat, luar biasa. Dalam waktu seminggu, berubah total ada di YouTube saya. Before and after. Sampai rusunawa itu dijadikan tempat perbandingan studi banding oleh kementerian. Nah saudara sekalian, kemudian saya pernah diundang jadi pembicara, jadi narasumber tentang bagaimana terjadinya perubahan lingkungan. Saya ditanya apa rahasianya, Bu? Saya bingung ya rahasianya apa.
Kemudian saya jawab, rahasianya adalah cinta. Ketika saya datang dan saya buka pintu jendela, saya cuma begitu-begitu, lalu ada satu area tempat sampah yang kemudian jadi taman. Ada di YouTube saya. Nah, saudaraku sekalian, cinta. Ketika saya buka jendela, itu cinta mengalir, kasih mengalir. Orang di luar sana mengatakannya vibrasi, energi positif, apapun sebutannya. Kita adalah manusia roh. Apa yang kita lakukan itu mengalir, menyentuh, mengubah, memulihkan. Amin. Jadi saudaraku sekalian, saudara sekalian, engkau punya kuasa di dalam kehidupan. Amin. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Karena ingat ya, Tuhan itu menciptakan dunia dengan perkataannya. Kita ini punya DNA-nya, benihnya Tuhan. Jadi apa yang kita katakan kepada anakmu, kepada suamimu, kepada istrimu, ayo ngomong yang positif. Kalau ada orang bilang, kok kepahitannya pemarahan, saya bilang tidak ya. Di dalam nama Yesus jangan bilang negatif kepada saya tolak itu. Ya, kita harus berani demikian juga. Amin, saudaraku sekalian, ya. Nah, lanjut sedikit tadi ya. Nah, jadi saudaraku kembali, kita menyembah Tuhan bukan tergantung karena tradisi, bukan karena tradisi. Juga tidak tergantung pada lokasi. Oh, Tuhan hadir kalau ada apa begitu ya. Atau Tuhan hadir kalau pas hari Natal atau gedung gereja. Tidak, Tuhan mah hadir dimanapun juga. Dan juga bukan tergantung kepada caranya. Tadi sudah saya kasih contoh. Ya, ada yang caranya duduk, ada yang caranya sujud, ada yang caranya angkat tangan, ya kan? Ada yang caranya yang lain tiarap sampai kalau saya di sekolah Alkitab di kelas materi saya pikirkan tiarap di rumahku saat ini saya masih. Saya ingat sudah dulu ketika saya masih bekerja. Kalau ada dorongan yang kuat, saya harus berdoa dan menyembah Tuhan. Nggak mungkin saya menyembah di kantor kan, kubikel, ada orang lain. Saya kemana perginya? Ini bukan salah. Ke toilet. Serius. Saya sujud di toilet. Ketika saya kuliah di Satya Wacana, saya punya 2 teman, satu kos satu kamar. Yang satu jam 8 atau jam berapa, pokoknya sudah lampunya mati. Bertiga tidak bisa sembahyang, nongkrong saya di toilet. Apakah ini joroknya tidak sopan? Nyembah Tuhan di toilet. Tuhan lebih melihat hati. Percuma kita angkat-angkat tangan kalau hatinya bukan hati yang menyembah. Amin. Tuhan melihat hati. Ingat ketika Samuel datang ke rumahnya Bapak Isa, semua kakaknya hebat, keren sekali. Wih, pasti ini manusia melihat yang di luar, tetapi Tuhan melihat yang di dalam. Amin ya saudaraku. Jadi yang penting adalah punya hati yang menyembah, bukan cara yang menyembah, tapi hati yang menyembah. Amin ya. Nah, saudaraku, dan juga saudaraku, kita kalau menyembah Dia bukan karena takut, bukan karena gentar, bukan karena aku pengen diberkati. Ya, kita semua pengen diberkati, siapa yang tidak. Tapi bukan kita menjilat-jilat Tuhan, tapi harus dari hati kita yang penuh hormat dan penuh kasih. Tuhan sudah begitu mengasihi saya, seorang berdosa sudah diselamatkan. Kita lakukan dengan rela. Saya yakin semua ini sudah pernah punya kesaksian, walaupun yang muda-muda. Betul atau tidak? Pasti. Kecil pun itu pasti pernah rasakan ditolong Tuhan. Kita masih bernafas, kita masih punya baju, lumayan. Itu kita perlu syukuri. Hati yang menyembah masih juga penuh dengan syukur kepada Tuhan. Jadi kita menyembah dasarnya apa? Kasih dan rela. Ya, mengerti ya, Bu ya? Nah, kemudian selanjutnya kita lihat slide selanjutnya. Nah, sekarang ini saya kasih gambaran singkat. Ini gambar ini sekarang internet, ahli komputer, ahli teknologi printer sekarang. Itu gambar itu yang ciptakan komputer. Saya tulis tuh Wahyu Setian ciptakan ini seperti itu. Ya. Nah, jadi walaupun tidak sempurna tentunya, kemuliaan Tuhan lebih daripada itu. Ya, cuma dikatakan saudara di Wahyu 4 ayat 2 sampai ke 5. Itu ketika Yohanes dikuasai oleh Roh, dia melihat ada sebuah tahta, ya, yang di surga dan duduk seorang yang duduk di tahta itu seperti permata berkilauan, permata yaspis, permata
sarkis, suatu pelangi, ya, ada sekeliling tahta itu. Dan kemudian di sekeliling tahtanya ada 24 langit tahta yang semuanya pakai pakaian putih, pakai mahkota. Dan dari tahta itu keluar kilat, bunyi guru menduru, luar biasa. Saudara, siapa yang takut lihat kilat atau senang lihat kilat? Saya takut. Ya, tapi kata orang yang menembus kilat yang menakutkan itu yang ahli ruang angkasa, ketika sampai pada matanya titik kilat, katanya indah luar biasa. Nah, saudara coba ini bayangkan yang kilat luar biasa. Dan ada yang tidak bisa muncul, ini adalah 4 makhluk yang penuh dengan mata. Nah, itulah keadaan surga. Nah, saya mau tekankan hubungan dengan hati yang menyembah adalah 24 tua-tua. Dia yang di tengah tahta, dia yang kita sembah. Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Di sekelilingnya ada 24 tahta. Berarti 24 orang ini, orang penting sekali. Benar, saudaraku? Gak tahu adakah pendeta terkenal yang paling kita kenal itu salah dari mereka atau tidak? Saya nggak ngerti, mungkin belum tentu. Nggak ngerti saya, ya. Nah, tapi pokoknya ini mesti orang top sekali. Saudara ingat taklah waktu kecil, sekarang sudah jarang dinyanyikan, puji Tuhan jarang dinyanyikan. Saya dulu suka, lihat saya rajin ke gereja supaya saya dapat saya rajin, pokoknya dapat mahkota. Tapi ketika saya baca, ketika saya ngerti, ngapain saya cari mahkota? Karena kita lihat selanjutnya, ya, slide berikutnya. Ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Saya berhenti dulu. Saudara, orang yang sudah punya kedudukan suruh turun itu susah. Entah itu di bidang organisasi sosial atau jabatan di kantor atau jabatan dimanapun juga. Kalau namanya sudah dapat kedudukan, sudah dapat kursi, ini susah diturunnya. Betul tidak? Berbagai macam habis saya lalu calon saudara. Tapi ya saya tidak apa-apa, tidak duduk. No, saya dunia tidak punya uang untuk beli suaranya orang. Sayangnya mau dibeli rakyatnya, ya kan? Nah, tapi saudara, yang penting adalah begini. Kenapa saya ngomong demikian? Banyak orang rebutan, mengambil segala macam cara untuk dapat kursi. Ini 24 tua-tua, dia memang sudah punya tahtanya, sudah punya kursinya, saudara, tidak usah pakai pemilu. Tapi di hadapan Dia yang di tengah tahta, mereka rela tinggalkan kursinya untuk sujud menyembah, bahkan lemparkan mahkotanya, diletakkan. Mengerti ya Bapak Ibu, ya? Mereka menyembah, itu mereka jauh lebih besar, jauh lebih terhormat, jauh lebih agung daripada saya dan saudara sekalian. Tapi mereka rela menyembah Tuhan. Mereka menyembah dan mengatakan kudus, 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 kudus. Keagungan yang luar biasa. Mereka mengerti kenapa harus menyembah. Lucifer selalu dulu orang pentingnya surga. Tetapi dia sombong. Dia mau menyamai Tuhan. Nah, akhirnya terlempar. Orang yang hatinya menyembah gak bisa punya hati sombong. Orang yang punya hati sombong gak bisa menyembah. Orang yang sombong tidak disukai oleh Tuhan. Orang yang sombong sulit mendapat apapun juga. Karena orang yang sombong tidak bisa belajar sesuatu yang baru, tidak bisa menerima sesuatu yang baru. Tetapi orang yang hatinya menyembah adalah pasti orang yang rendah hati. Firman Tuhan juga berkata, orang yang rendah hati yang mewarisi juga kerajaan surga. Amin, saudaraku. Jadi semua mempunyai hati yang menyembah ini, ya. Amin. Itu tadi saya dengar pujiannya luar biasa indahnya. Tapi kita belajar lagi. Slide selanjutnya. Ini kita belajar sedikit lagi, kita lihat hatinya Maria. Hati yang menyembah itu pasti punya hati yang nurut dan pasrah. Benar atau tidak, saudara? Hati, jadi gak cuma pintar nyanyi loh, ya, gak cuma pintar angkat tangan, sujud, loh, tidak begitu. Tapi hati, saya ngomong hati, saudara katakan hati, ya, hati. Kalau kita punya hati yang menyembah, pasti kita juga punya hati yang pasrah, menurut kepada Dia yang memiliki hidup kita. Betul? Nah, Maria kan? Ya, Maria di sana Lukas 1:38 dia berkata,
Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sakarepmu Tuhan. Wis bawa apa-apa sakarepmu pasrah. Pasrah sak pasrah-pasrahnya ya. Orang Jawa bilang pasrah apa? Blowoan. Apa? Blowoan. Pasrah sepasrah-pasrahnya. Pokoknya gitu. Mau diapa-apa kan pasrah. Jadi contohnya Abraham. Abraham tunggu salah satu contoh tunggu lama sekali sampai akhirnya punya Ishak. Wih, sesuatu yang berharga, coba bayangkan saudara, nanti kan sesuatu sudah diberikan, kau pegang di tanganmu, tiba-tiba diminta lagi. Ih, rasanya kayak apa? Sakitnya di sini deh, ya. Nah, tapi Abraham lihat dia tetap jalan, pasrah. Sekalipun sepertinya dikhianati, sepertinya karena Tuhan tidak pernah berkhianat. Abraham tetap jalan. Ishak tanya, mana dombanya? Abraham ngomong, pasti nanti disediakan. Karena hatinya pasrah. Hati yang pasrah, hati yang menyembah, itu tahu siapa Tuhan kita. Amin. Karena kita kenal. Walaupun sekarang saya masih nangis tiap minggu ketika kecil, nangis. Bayaran sekolahku kadang tak tahu dari mana seragamku bekas. Tapi saya belajar mimpi besar. Dan kenyataan kan saudaraku, bayangkan yang mimpi besar. Kita hati yang menyembah itu pasrah. Disuruh kemanapun oke Tuhan. Suruh ini oke Tuhan. Karena di tangannya Tuhan, di pusat rencananya Tuhan, itu adalah yang paling indah. Ini keuntungannya punya hati yang menyembah. Karena Tuhan bukan Tuhan yang kejam, yang kita hormati, kau harus nyembah ya. Aku mengasihi engkau, engkau menyembah aku sebenarnya tidak. Karena kalau kita menyembah dia itu manfaatnya untuk diri kita lagi. Karena kalau kita menyembah dia makin kenal, maka kita makin tahu apa yang bisa dia lakukan. Hatinya kita penuh syukur, walaupun saat ini masih banyak pergumulan, badannya sakit semua. Tapi karena hati yang menyembah, pasti tahu Tuhan pasti menyembuhkan saya, Tuhan pasti tolong saya. Caranya bagaimana tidak tahu, tapi pasti Tuhan tolong saya. Kalau pikirannya mulai takut, mulai khawatir, tidak, sesuatu yang baik sedang terjadi padaku. Karena Tuhan sayang sama aku. Itu hati yang menyembah itu demikian. Nanti amin saudaraku. Nah saudaraku, banyak orang yang belajar tentang kuasa alam semesta itu. Mereka berkata, untuk bisa menarik kekuatan alam semesta itu harus punya hati yang bersyukur, hati yang gembira. Nah firman Tuhan ngajarin kita juga kayak begitu saudara. Maka kita jangan mau kalah. Kita harus punya hati yang gembira. Jadi kalau firman Tuhan ngomong hati yang gembira adalah obat, itu benar. Karena itu secara ilmiah bisa dibuktikan. Hati yang gembira membuat hormon otak, sel-sel semua ini berjalan dengan sistemnya yang kembali normal, meregenerasi sel yang rusak. Jadi kalau pas hatinya susah dan tidak ada orang lain yang bisa menguatkan, mau curhat sama orang malah orangnya salah mengerti. Seringkali begitu kan saudaraku? Pernah nggak? Saya pernah. Curhat sama orang malah dikira negatif. Curhat sama orang malah dikira jelekin orang lain. Tambah sudah luka tambah luka. Tapi untuk apa kita terluka? Rugi sendiri. Kita harus belajar seperti Daud. Daud selalu menguatkan hatinya sendiri. Ketika dia gelisah, dia berkata, mengapa kau gelisah, hai jiwaku? Ya, ini banyak ditiru saudaraku oleh ahli-ahli konseling. Namanya bahasa Inggrisnya tuh bahasa kerennya adalah self-talk. Self itu diri sendiri. Kak selfie, tahu selfie? Selfie kan foto dirinya susah ke diri sendiri. Self-talk itu bicara dengan dirinya sendiri. Daud juga dalam Alkitab suatu hari ibu kotanya dijarah habis. Dia menangis sampai tidak bisa menangis lagi. Tertulis dalam Alkitab. Ketika dia menangis sampai tidak bisa menangis lagi, dia menguatkan dirinya sendiri. Amin. Saudara semua paham? Ya. Sekarang katakan kepada dirimu sendiri, hai diriku, engkau kuat. Engkau kuat, engkau hebat, engkau disayang Tuhan. Engkau punya masa depan yang luar biasa. Engkau diberkati oleh Tuhan. Anak cucumu diberkati. Apapun yang sedang kau hadapi saat ini, semuanya akan jadi oke saja.
karena Tuhan yang punya kendali atas hidupku ini. Amin. Amin. Sekarang katakan pada sebelahmu, pada dirimu juga. Amin. Amin. Enak gak rasanya? Enak kan? Serius. Itu yang saya sering lakukan. Kadang saya sendiri, saya ini bahasa Inggrisnya tuh loner, bahasa keren. Loner tuh suka menyendiri. Temanku banyak dengan anak-anak puji Tuhan, saya disebut misconnection. Tapi saya senang sendiri. Saya mau seminggu di rumah enggak keluar, saya betah sudah. Di depan komputer saya buat ini itu. Loner. Tapi saudaraku walaupun saya loner, enggak kesepian. Tapi yang saya sendirian di mobil, saya tersenyum. Tersenyum pada Tuhan yang saya tidak lihat dengan mata fisik saya, tapi Dia ada bersama saya. Tersenyum pada diri saya, kekuatan sudah tenang. Jadi kalau sudah ngebut, Pak Saudara tidak usah menjadi kepala macam-macam kan, kepengen sudah sama orang, bisa kasih tahu sudah. Ini banyak kerjaan, sudah simpan dulu. Harus bisa itu saudara. Amin. Supaya kita terus berkarya, terus jadi berkat. Kuncinya adalah hati yang menyembah. Karena kalau hati yang menyembah itu kita punya hubungan yang akrab juga dengan Tuhan. Amin ya, saudaraku mengerti ya. Nah, kadang-kadang demikian seperti tadi, mari pasrah dulu. Karena rencana Tuhan itu pasti indah. Amin ya. Terus selanjutnya sedikit lagi saudaraku ya. Nah, menjadi orang yang menyembah itu akan menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melahirkan visi ilahi. Dipercaya Tuhan. Ini aku bisa percaya ini Ibu Elizabeth. Yang aku akan kasih pelayanan ini. Saya bisa percaya ini. Saya kasih ini. Saudara aku baik itu kecil ataupun besar, kalau kita lakukan dengan hati, pasti akan punya dampak positif. Amin. Jangan tunggu gede-gede dulu. Ya, anak-anak muda yang belum bisa cari uang, apa yang bisa saya lakukan? Kecil-kecil. Kalau kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Yang muda, yang tua juga ngomong, saya sudah tua, sudah loyo. Mana bisa? Bisa. Amin. Bisa. Jadi kita berdoa sederhana yang sering saya doakan, Tuhan, apapun yang dijumpai oleh tanganku, aku melakukan dengan setia. Ya, sedikit kecil, tapi mungkin tidak berarti, tidak apa-apa. Mungkin tidak dianggap orang, tidak apa-apa. Memang kadang rasanya nggak enak sudah, tapi tidak apa-apa. Yang penting dikenal oleh Tuhan. Amin. Yang penting dikenal oleh Tuhan. Itulah yang kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan percayakan kepada kita visi ilahi. Visi ilahi itu udah kayak apa ya? Ya dijelaskannya bisa lama nih saudara. Ya, tapi saya mau contoh mamaku saya contoh. Mamaku orang sederhana. Sederhana bisa ceritakan sederhana kan? Tapi oleh anugerah Tuhan, buah kandungannya, anak-anaknya melayani Tuhan. Kami belum sempurna, tapi oleh anugerah Tuhan, saya boleh dipakai Tuhan menyentuh ribuan orang, bahkan puluhan ribu, ratusan mungkin. Karena anak-anak yang pernah kami layani lebih dari 50.000 anak itu baru anak-anak, belum di bangsa-bangsa yang lain. Padahal lahir dari seorang perempuan sederhana. Jadi ibu-ibu semua, bapak-bapak di sini semua, jangan berpikir aku orang biasa, jangan berpikir aku orang tua atau aku anak muda atau siapa. Karena kalau kau punya hati yang menyembah, Tuhan akan percayakan kepada tugas yang besar. Amin. Ya. Nah, kemudian untuk itulah kita perlu berdoa, minta Tuhan berikan aku hati yang menyembah, berikan aku hati yang nurut, berikan aku hati yang percaya kepada rencananya Tuhan, percaya kepada rencananya Tuhan. Kalau tidak percaya, terus jangan-jangan kayak misalnya Abraham, jangan-jangan nanti beneran tidak kasih gunung aku nyembelih anakku sendiri. Itu namanya ragu dan tidak percaya. Yang kita perlu minta, Tuhan aku ini orang biasa Tuhan, aku perlu kekuatan untuk aku percaya. Ada kan pernah ya di dalam Alkitab juga pernah berkata Tuhan ampuni ketidakpercayaan, jujur di hadapan Tuhan. Ya. Nah tentunya mencari tuntunan Tuhan. Tuhan dengan segala kekuatannya akan menggerakkan siapapun dan apapun untuk rencana Tuhan digenapi atas itu. Amin saudara. Amin. Apakah saya mendadak jadi dokter? Ada saat dimana saya jalan kaki menangis ketika saya SMA, ketika semua temanku piknik, tapi saya harus
legalisir. Sekarang legalisir gampang, dulu legalisir dulu kemana-kemana harus daftar sendiri setengah mati. Kalau waktunya bayar kuliah, saya berdoa di bukit doa ya. Waktu itu bukit doa karena sepi, tahu nggak saya itu ngomong bukan lokasi. Dan berdoa, Tuhan gimana Tuhan? Setengah mati saya bekerja. Ketika saya di cross ordination, bahasa Indonesia liter-liter. Tahu uang sekolahnya itu dibayar kerja, beasiswanya harus bersihkan toilet. Pokoknya kadang tentunya tidak semuanya enak, tidak semuanya nyaman. Tentunya ada bagian kita yang perlu kita lakukan. Karena itu adalah Tuhan sedang mendidik karakter kita, membentuk diri kita untuk makin hari makin serupa dengan Dia. Amin. Rencananya indah. Saya pernah ngomong suatu hari ketika saya masih di Christ Foundation, belum jadi master, belum jadi doktor, belum keliling dunia. Kerjanya saya harus lagi bersihkan toilet adalah tarik spray, laundry, pasang lagi. Karena kalau liburan musim panas itu adalah ada satu asrama yang bekas hotel Sheraton itu dibuat retreat. Jadi seminggu sekali capat spray cuci. Supervisor saya adalah nenek tua umur 72 tahun. Saya waktu itu 3 bulan ya kan? Jadi belum, ya pokoknya masih jadinya jauh lah ya. Nah ini tidak pernah lift si nenek, naik tangga 9 lantai, bayangkan. Karena banyak mahasiswa internasional nakal, kerja sembunyi, tidak kerja tidur, mainan apa nggak tahu. Nah ini dites. Dulu saya bilang Tuhan, aku kesini karena sekolah Alkitab, mau belajar melayani, bukan ikut nenek pokok naik turun tangga. Nah gini-gini nih sudah sarjana S1 sampai wacana. Saya pernah hidup semua tuh. Tapi kemudian pada saat Tuhan menegur saya, ingat si Yesus 30 tahun dia ada di rumahnya Pak Yusuf, tukang kayu kerja tukang kayu. Kalau Yesus berkata, aku ini ke dunia menyelamatkan manusia, bukan ikut Pak Yusuf jadi tukang kayu. Dia tidak diangkat bersaudara di Nazaret. Dia tetap dianggap tukang kayu, makanya di Nazaret tidak pernah ada mujizat karena orang tidak percaya dia. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang melayani, saudara tidak dianggap, tidak dikenal, direndahkan, ya Yesus juga pernah. Nah, saudaraku, Yesus berkata, Tuhan berkata, kalau dia kemudian juga berkata demikian dan dia Yesus berontak, tidak ada kita semua. Saya dengan Tuhan ampuni saya. Nah disitulah saya belajar artinya melayani jadi hamba. Amin saudaraku ya. Nah selanjutnya saudaraku, terakhir ini, slide terakhir, saya ingin katakan hati yang menyembah. Tadi saya katakan bahwa hati yang menyembah itu pasti adalah juga hati yang percaya pada rencana Tuhan. Atau saya mau katakan hati yang percaya kepada firman Tuhan. Ya, hati yang menyembah akan mudah percaya atau bisa percaya kepada janji Tuhan dan mengalaminya. Saudara mungkin yang sudah berdoa tidak tahu berapa lama, tapi kok belum dijawab Tuhan. Mungkin pernah dengar kata nubuatan, ya, nubuatan yang lebih benar nih dari Tuhan, kok belum digenapi. Terus jadi ragu, atau jadi lemah, atau jadi putus asa. Nah saat ini kita mendengar, ya, saudara, hati yang menyembah Tuhan akan terus mempercayai janji Tuhan. Sekalipun sepertinya Tuhan berlama-lama kayaknya, tetapi Tuhan tidak akan pernah terlambat. Amin. Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun sudah mati impianmu atau harapanmu, Tuhan masih bisa memberikan kebangkitan. Amin ya saudaraku. Dan ini perkataan indah yang kita perlu praktekkan dalam hidup kita. Ini Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, kalau kita punya hati yang menyembah, ketika Yesus ngomong begitu, pasti kita tuh benar, Tuhan tidak pernah bohong sama sekali. Betul tidak? Nah, di akhir daripada apa yang saya sampaikan ini, kita sudah tahu bahwa hati ini, kondisi hati yang penting, ya, sikap hati kita yang penting. Nah, kita juga, saudaraku, perlu juga percaya dan dijalani dalam kehidupan kita dengan terus hati yang menyembah kepada Tuhan. Dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan.
Saudara pernah minta sesuatu kepada Tuhan, saat ini sedang minta sesuatu kepada Tuhan, kau sedang butuh sesuatu kepada Tuhan, ya. Kata-katanya Tuhan, poin yang pertama, minta kepada Bapa yang penuh kasih dan maha mampu. Tadi kita sudah dengarkan siapa yang kita sembah. Jadi apapun kebutuhanmu, minta kepada Dia. Sebentar nanti saya akan minta tim pujian, tim musik kita ke depan. Kita mau sembah Dia. Nah saudara, minta apa yang membutuhkan, minta kepada Tuhan. Kemudian apa katanya Yesus? Kalau saya pilih-pilih, yang kedua dikatakan, ya, dikatakan Yesus, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Nah saya ini jabarkan yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan itu mampu, karena Dia maha kuasa. Amin saudaraku. Dia maha kuasa. Tuhan mampu menggerakkan manusia, menggerakkan seluruh alam semesta untuk bergerak dan menolong kita. Ya, orang yang tidak percaya Alkitab saja percaya kalau alam semesta menolong mereka. Kita ini adalah anaknya yang punya alam semesta. Amin saudaraku. Ya, jadi kita harus percaya Tuhan maha mampu. Dia bisa menggerakkan orang. Daud saudaraku di padang saudaraku, nggak ngerti kalau Samuel datang, tapi Tuhan ngomong ke Samuel, hanya dia dipanggil. Ketika dia sedang menyanyi, lalu dia tidak tahu apa-apa, kalau Saul sedang stres, tapi Tuhan pakai dari mulut ke mulut yang dengar Daud nyanyi. Daud dipanggil. Tuhan pakai siapa saja untuk membawa kita kepada tempat yang Tuhan mau. Ketika Daud saudaraku melawan Goliat, apakah Daud ngerti? Tak kira tidak. Dia itu dipanggil bapaknya untuk ngantarkan piring, ngantar makanan. Kakakmu sedang perang gitu, tugas militer. Ayo antar makanan. Lalu dia pikir mana sampai dimarahin kakaknya. Nah dia dengar siapa itu orang kurang ajar, ya kan? Masuk menghina Tuhan dan menghina umatnya. Lalu sih hati yang menyembah. Daud itu dikenal orang yang hatinya benar dengan Tuhan, hati yang menyembah. Ketika orang punya hati yang menyembah, dia tahu sekalipun raksasa ini besar sekali, tetapi Tuhan yang aku sembah lebih besar. Amin saudaraku. Inilah Daud salah satu contoh juga. Jadi percaya tugas yang besar. Amin. Ibu-ibu mungkin hanya dengan doamu, tapi ketika engkau memerintahkan dengan doamu, itu bisa mengubah Surabaya, bisa mengubah Indonesia, bisa mengubah bangsa-bangsa. Amin. Tuhan tidak cari nama besar. Tuhan tidak cari orang yang gelarnya banyak kayak saya. Puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tapi saya tetap harus menjaga punya hati hamba, hati yang menyembah. Amin ya saudara. Jadi kita harus minta, percaya Dia mampu. Kemudian yang ketiga, saudara yang perlu dinaikkannya, yang ketiga, percaya bahwa Dia memberikan karena Dia adalah Bapa yang baik. Betul saudaraku? Anugerahnya cukup. Kemudian yang dikatakan, Tuhan Yesus ngomong, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi seolah-olah sudah terima, beranggapan sudah terima. Amin saudaraku. Ini yang kita kadang berdoa tapi pikirannya masih, gimana ya, aku pakai utang caranya ya, aku minta tolong sana ya, telepon sana ya. Jadi masih mikir-mikir saudara, masih seolah-olah belum terima. Nah kita harus mulai kembangkan hati yang sedemikian ini, berasumsi seolah-olah engkau sudah menerimanya. Itu yang saya lakukan dulu saudara. Saya tidak ikut-ikutan itu saudara, yang film atau buku tarik menarik semesta. Saya tidak ikut-ikutan mereka. Ketika saya baca, ini aku sudah pernah lakukan, firman Tuhan cuma bikin, jadi saya tidak ikut-ikutan. Cuma saya pikir loh, mereka saja yang tidak percaya dengan Tuhan, mereka dapat tuh masuk beda-beda. Dulu ketika saya masuk kelas, saya kerja di Surabaya, jadi manajernya waktu itu saya mau ke sekolah ke Amerika, yang sudah little, uangnya tidak cukup. Tapi saya berdoa, berasumsi, beranggapan sudah menerima. Jadi setiap hari saya berkata, aku sedang menuju ke Amerika. Kakiku makin hari makin dekat ke Amerika. Tuhan berjalan di depanku. Beneran saudara. Ketika saya saat teduh di Amerika, saya masih punya bukunya, saya tulis saat teduhku harian. Saya melihat diriku berdiri di Rusia. Tahun depannya saya beneran ke Rusia. Itu katanya Yesus.
katanya orang tua? Katanya Yesus. Paham semuanya? Ya. Nah, kemudian saudaraku, maka kalau kita bisa begitu, maka hal itu akan diberikan kepada. Amin ya. Berasumsi, kita ucapkan juga, dan kita akan menerimanya. Caranya bagaimana? Belum boten ngertos. Karena Tuhan punya ciptaan cara. Tuhan kreatif untuk menolong kita. Amin. Ketika saya muda, saya dengar kesaksian mau pergi kemana itu, pokoknya ngantri, tiba-tiba ada yang ngasih tiket. Saya belum pernah ngalami. Saya malah pernah ditolak senyoba ngantri begitu. Pulang dimarahin orang, ya kan? Terus saudara, saya pernah dengar kesaksian orang buka pintu ada amplop di depannya. Saya belum pernah begitu. Kalau bisa uang datang dari langit. Caranya Tuhan beda-beda. Tetapi betapa indahnya seorang seperti saya yang saya saksikan tadi penyakitan ketika kecil, tapi boleh dipakai Tuhan. Anugerah Tuhan sekolah tinggi jadi berkat bagi banyak sekali orang. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya masih belajar dan terus belajar jadi seperti seorang murid di hadapan Tuhan. Amin. Mari saudaraku, yuk di musik dan pujian. Nah, saudara boleh duduk, saudara boleh berdiri, saudara boleh berlutut, saudara boleh apapun, mentiarap di sini boleh. Tapi yang penting hatimu sekarang, saudara. Kau sudah dengar firman Tuhan. Hatimu, hati yang menyembah, tanya kepada dirimu, apakah aku sudah punya hati yang menyembah Tuhan? Menyembah karena kedahsyatan Tuhan yang penuh kasih kepada saya. Anda menyembah Dia. Kemudian apa yang kau perlukan, minta kepada Tuhan. Minta, dan kalau kau sudah beranggapan kau menerima, berarti terima kasih kan? Terima kasih Tuhan. Saudara yang butuh uang untuk sekolah anakmu, untuk bayar listrik, engkau butuh kesembuhan, engkau butuh yang lain-lainnya, saudaraku, minta dan kemudian percaya sudah menerimanya. Amin. Yuk nyanyi yang terserah ya, boleh nyanyi. Saya ini gak pintar nyanyi, jadi ibu yang suaranya bagus silakan menyanyi. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Saudara-saudara, kita akan menyanyikan lagu ini dengan hati penuh penyembahan. Ekspresikan penyembahan. Memang saudaraku, saya katakan tadi dan betul, Tuhan tidak, saudaraku, tidak impress atau terkesan dengan sikap tubuh kita yang katakan bagian. Karena yang penting hati kita. Tetapi saat ini perkenankan saya minta, mohon, yuk kita ekspresikan hati kita. Ya, kita bukan anak kecil, tapi tidak hanya anak kecil yang boleh ekspresi. Orang tua, orang dewasa umur berapapun kita boleh ekspresikan. Ketika kita berkata, aku nyanyi pujian bagimu Tuhan, rasakan hatimu. Kalau hatimu pengen angkat tangan, saudaraku jangan tahan, angkat tanganmu. Kalau hatimu berkata, aku mau sujud, ayo sujud, jangan ditahan. Kalau hatimu merasa tetap mau duduk dan tanganmu dilipat sepunduk atau tanganmu diangkat, lakukan. Apapun yang hatimu, kita ekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau yang merasa mau sujud, di situ keras, ayo masuk ke depan juga boleh. Ya, ekspresikan. Bukan dilihat oleh manusia, bukan dilihat oleh pengkhotbah yang baru saja khotbah, bukan untuk impress atau mengesankan manusia lain. Tapi yuk saat ini kita mau praktekkan penyembahan kita, ekspresi kita kepada Tuhan. Siap saudaraku sekalian? Ya, kita mau sembah Dia. Nyanyi pujian bagimu
Tuhan, kebutuhan apapun dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan, kebutuhan keuangan, kebutuhan Tuhan di dalam perdamaian di dalam keluarga, di dalam hubungan apapun juga, Engkau mampu melakukannya. Dan Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau lakukan. Sempurnakan apa yang sudah saya sampaikan Bapa. Karena aku terbatas, tapi Kau Roh Kudus tidak terbatas. Seluruh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Berkati Pak Besti, Pak Isabel, dan semua pemimpin, semua pelayan, seluruh jemaat. Berkati semua saudara-saudara kami juga yang menyaksikan lewat live streaming. Berkati Tuhan, bahkan orang-orang yang akan datang kemudian, yang akan mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube. Engkau memberkati, Engkau menjawab, dan mengalami terobosan. Tuhan, kami rindu bumi ini dipenuhi pujian, pengagungan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau sampaikan ini suatu jawaban dan konfirmasi apa yang disampaikan lewat firman